baik dibandingkan dengan penerimaan atau dibandingkan dengan pejabat atau instansi-instansi lainnya dengan titik-titik penerimaan dan pengiriman. Dan di sisi lain mereka juga memiliki proses pendistribusian yang jauh lebih baik. Sehingga klien juga terbebas dari proses atau masalah-masalah yang berhubungan dengan industrial. Dengan staf transportasi misalnya. Dan harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan kita menggunakan sarana transportasinya langsung atau mode transportasinya langsung. Sehingga apa? Bisa dikatakan bahwasanya freight forwarder ini adalah salah satu penjembatan untuk bisa memberikan harga yang lebih murah dan lebih fleksibel untuk pengiriman barangnya. Dan prosesnya dalam freight forwarder ini memang kebanyakan adalah untuk perdagangan global. Sehingga kalau kemarin apa namanya PI itu kan kalian teman-teman perdagangan internasional kan disuruh buat makalah ya, survei instansi ke masing-masing itu kan membuat tentang apa freight forwarder salah satunya. Nah, inilah yang dilakukan atau keuntungan yang paling signifikan ketika kita menggunakan freight forwarder, yaitu biayanya jauh lebih murah atau penggunaan anggaran alokasi biayanya jauh lebih murah dibandingkan kita langsung menggunakan transportasi atau layanan transportasi ke darat, laut maupun udara. Akan tetapi dalam hal ini ketika kita menggunakan freight forwarder, jasa freight forwarder juga harus melihat juga dari histori dari perusahaan tersebut, apakah memang sudah memiliki cakupan apa namanya cakupan usaha yang cukup luas sehingga memang birokrasinya mereka juga cukup menguasai. Itu yang dimaksud dengan freight forwarder di dalam manajemen transportasi. Bisa dikatakan bahwa memang sebagai perantara. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana dengan freight forwarder di sini atau masih kelanjutan? The advantage of using freight forwarder include. Mohon dibantu untuk dijelaskan di sini, Devira. Maaf Bu, boleh diulangi lagi? Tadi saya habis dari kamar Di mandi. slide 32, silakan dijelaskan. Jadi keuntungan dari freight forwarder itu meliputi klien itu tidak perlu mengeluarkan modal untuk memperoleh armada kendaraan atau gudang dan peralatan tambahan lainnya. Terus juga manajemen klien bebas untuk berkonsentrasi pada inti bisnis. Lalu ada pengiriman barang menyediakan jaringan layanan yang lebih luas. Terus juga freight forwarder memiliki depot yang lebih besar dan lebih lengkap. Oke, di sini dijelaskan bahwa apa namanya beberapa keuntungan menggunakan agen pengiriman barang. Ketika klien tidak perlu mengeluarkan modal untuk membeli armada atau kendaraan atau gudang ya, atau peralatan lainnya untuk operasional dalam proses pendistribusian atau transportasinya. Dan di sisi lain adalah ketika manajemen klien juga bisa berkonsentrasi pada inti bisnisnya. Dan di sini juga di poin keempat adalah freight forwarder memiliki depot yang lebih besar dan lebih lengkap peralatannya dibandingkan kita mengusahakan sendiri untuk proses pengiriman barang. Sehingga dengan menggunakan agen pengiriman yang dimaksud di sini adalah freight forwarder, klien tidak perlu lagi membeli dan memelihara armada kendaraan ataupun menyediakan sarana gudang sendiri. Sehingga mereka dapat menghemat biaya modal dan bisa memfokuskan pada usaha-usaha yang mereka bangun.
Di sini agen atau yang disebut dengan freight forwarder juga biasanya adalah mereka-mereka yang sudah memiliki jaringan layanan yang lebih luas dan juga menyediakan depot yang lebih besar. Dengan apa? Dengan perlengkapan peralatan yang memadai mencukupi. Sehingga hal ini bisa meningkatkan efisiensi dan juga keandalan pengiriman. Itu ya yang dimaksud dengan poin 32. Oke, sekarang kita lihat di poin slide 33, masih ke selanjutnya, bagaimana keuntungan dari freight forwarder untuk Safaun. Mohon dibantu Safaun. Yang 3 ya, Bu. Ya, Keuntungan menggunakan freight forwarder meliputi pengiriman lebih berpengetahuan tentang transportasi barang. Terus transportasi barang di luar negeri. Ya, pengiriman lebih berpengetahuan tentang transportasi barang di luar negeri. Mungkin kayak memiliki kontak atau agen dari para pekerja asing. Terus yang kedua, klien tidak perlu mengikuti perubahan undang-undang transportasi. Terus pengiriman barang akan mengambil asuransi terhadap kehilangan barang selama transit dan mendapatkan tarif yang lebih baik untuk klien. Yang terakhir dapat mempersiapkan, memeriksa, dan membantu dalam pengurusan dokumen. Oke, baik, terima kasih. Nah, hal yang disampaikan oleh Sofaun ini adalah bagian dalam ketika kita menggunakan jasa pengiriman barang, klien bisa memanfaatkan bagaimana keahlian dari freight forwarder atau keuntungan dari freight forwarder dalam proses pengiriman barang di luar negeri dengan jaringan kontak mereka di negara-negara asing. Selain itu, freight forwarder dalam proses pengiriman barang juga bisa membantu untuk mengurangi beban administrasi dari sebuah perusahaan yang menggunakan jasa pengiriman tersebut dalam proses persiapan, pemeriksaan, kemudian pengolahan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kemudian freight forwarder di sini juga akan mengambil asuransi terhadap kehilangan-kehilangan barang dalam proses pengiriman sehingga perusahaan atau yang disebut dengan kliennya itu bisa merasa lebih aman, lebih tenang dalam proses pengiriman barangnya. Selain itu, perusahaan atau klien ini tidak perlu lagi mengkhawatirkan bagaimana perubahan-perubahan undang-undang atau legislasi transportasi yang dari tahun ke tahun, bulan ke bulan ada beberapa perubahan dalam proses pengiriman barang. Sehingga apa? Di sini freight forwarder mempunyai peranan untuk menangani hal-hal tersebut terkait dengan perubahan legislasi dari transportasinya. Oke, terima kasih Sofaun. Kita masuk di sini di slide 34. Mohon dibantu Satya. Untuk slide 4 ya, Bu. Mengenai yang slide 4, mengenai layanan lain yang disediakan oleh perusahaan ekspedisi atau freight forwarder, itu yang pertama mengenai pemesanan ruang dengan operator, mengatur pengambilan pesanan dari titik asal ke pelabuhan pengiriman, lalu mengatur bea cukai untuk pengiriman akhir, dan pemberian advice dalam peraturan perundang-undangan, pengetahuan tentang berbagai moda transportasi internasional, lalu pengetahuan tentang biaya yang berbeda terkait dengan moda dan tujuan yang berbeda, lalu yang terakhir mengenai penyelesaian semua biaya dan penyelesaian mengenai troubleshooting mengenai masalahnya, Pak, Bu. Oke, ya terima kasih Satya.
Yang disampaikan Satya adalah benar, bagian dari beberapa layanan lain yang disediakan oleh freight forwarder atau agennya atau agen pengiriman itu adalah bagaimana booking space with carriers atau booking ruang dengan operator angkutan sampai dengan penanganan masalah yang timbul selama proses pengiriman. Itu akan ditangani oleh freight forwarder. Dan di sini freight forwarder juga memberikan berbagai layanan kepada perusahaan atau yang sering disebut oleh freight forwarder itu dia membahasakan perusahaan itu adalah kliennya. Untuk bisa membantu memproses booking ruang dengan operator angkutan, mengatur pengambilan pesanan dari titik asal ke pelabuhan pengiriman, mengatur clearance biaya cukainya, hingga sampai dalam proses pengiriman akhirnya. Di mana di sini freight forwarder juga memiliki pengetahuan tentang peraturan hukum-hukum yang berlaku terkait bagaimana dia nantinya akan bisa membantu perusahaan atau kliennya dalam memenuhi persyaratan secara hukum dalam proses pengiriman barang dari dalam maupun keluar maupun ke dalam atau pengiriman barang internasional. Dan di sini freight forwarder juga memberikan masukan kepada berbagai sarana mode transportasi terkait biaya-biaya dengan masing-masing mode dan tujuannya. Sehingga di sini pun juga mereka akan membantu untuk menyelesaikan tadi biaya yang terkait pengiriman, masalah yang akan timbul dalam proses pengiriman sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Satya. Itu bagian dari apa advantage menggunakan layanan freight forwardernya. Oke, kita masuk di sini. Bagaimana transport supply infrastrukturnya? Apa yang dimaksud di sini transport supply infrastrukturnya? Mohon dibantu dijelaskan Felicia. Ya, Felicia. Iya, Bu. Mungkin di infrastruktur ini diperlukan untuk memungkinkan moda transportasi tiba ke asal tujuannya, seperti mungkin dari barangnya itu aman, terus tepat pada waktunya juga, terus comfortable itu nyaman, dalam artian untuk barangnya ini tuh tidak ada yang tidak ada yang rusak ataupun ada kekurangan gitu. Terus dengan harganya juga yang pas gitu, yang nyaman juga. Oke, baik, terima kasih Felicia. Konteksnya di sini adalah ketika menghubungkan mode transportasi dari asal ke tujuan yang dibutuhkan dalam hal ini adalah infrastruktur yang memadai. Di mana infrastruktur transportasi harus memungkinkan mode transportasi tersebut tiba dengan aman, tepat waktu, nyaman, dengan harga yang terjangkau. Dalam hal ini, infrastruktur transportasi bisa berupa jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, bandara, kemudian fasilitas-fasilitas lain yang terkait dalam proses pengiriman. Semua hal yang berkaitan dengan infrastruktur harus bisa atau berusaha untuk dirancang, dikelola, untuk bisa memenuhi kebutuhan dan juga keamanan pengguna moda transportasi. Kalau kita berbicara mengenai jalan raya. Bagaimana maintenance dari jalan raya? Perbaikan-perbaikan yang secara continuous itu selalu dilakukan untuk bisa memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penggunanya. Bagaimana kalau pelabuhan dan bandara? Bagaimana memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai ketika mereka menangani arus barang maupun arus penumpang dengan efektif dan efisien. Nah, bagian dari biaya infrastruktur transportasi ini juga harus terjangkau dengan dengan biaya yang relatif juga tidak begitu mahal, sehingga sehingga nantinya para pengguna pun tidak akan dibebankan dengan biaya yang cukup mahal juga. Sehingga infrastruktur transportasi yang memadai akan memberikan kebutuhan mobilitas yang terpenuhi dengan baik
kemudian akan berdampak baik juga terhadap apa? Proses perekonomian dan juga kesejahteraan bagi semuanya. Dan hal itulah yang kemarin dicanangkan oleh Jokowi. Banyak sekali tol-tol yang dibangun atau akses-akses jalur yang dibangun supaya apa? Memudahkan dalam proses transportasi perpindahan barang maupun perpindahan penumpang. Paham ya? Oke, kita masuk sekarang di slide 36. Oke, mohon dibantu untuk slide 36. Hana. Mungkin ini untuk infrastruktur yang dibangun sama manusia gitu ya, Bu. Seperti jalan, terus habis itu rel-rel kereta, terus habis itu uh, terus untuk jalan-jalannya sama rela itu kayak dibayar uh, sama publik, tapi kadang juga dari sektor publik sama swasta. Terus habis itu jalan sama rela ini digunakan dengan spesifikasi yang lebar dengan mempertimbangkan juga beratnya gitu loh, Bu. Oke, baik. Hal ini itu menunjukkan atau bisa dijelaskan sama halnya yang disampaikan oleh Hana tadi bahwa dalam proses pembangunan jalan dan juga rel memang biasanya didanai dari sektor publik, tetapi juga melibatkan dari sektor swasta atau melalui kemitraan-kemitraan swasta. Dan di mana jalan dan juga rel yang dibangun ini untuk tujuan tertentu dengan mempertimbangkan lebarnya, mempertimbangkan beratnya, berat pengguna kendaraannya yang melintasi, kemudian dapat dilihat juga dengan hal ini bahwa infrastruktur transportasi darat seperti jalan dan rel itu bagian yang paling penting yang harus dibangun dengan memperhatikan kebutuhan dari penggunanya supaya bisa digunakan secara nyaman dan juga aman serta efisien. Itu ya. Oke, kita lanjut ke slide yang man-made infrastruktur yang kedua. Bagaimana dengan tipe off-roads dan use off-road? Lutfi. Di sini itu infrastruktur yang dibuat sama manusia ya, Bu. Ya. Seperti jenis-jenis jalan seperti jalan raya, terus ada jalan utama, terus ada jalan samping, terus yang terakhir itu ada jalan layanan. Terus penggunaan jalan itu ada 3. Yang pertama ada satu arah, terus jalur kereta ganda, terus yang terakhir ada jembatan dan terowongan, Bu. Hah? Yang Jembatan terakhir dan terowongan. terowongan, Bu. Ya. Ya, oke. Ini adalah bagian dari jenis-jenis jalan yang memang apa namanya dijelaskan mengenai jenis dan juga penggunaannya. Ada 4 jenis jalan, yaitu ada jalan raya, jalan utama, kemudian jalan kecil, kemudian jalan route atau service route-nya. Kemudian ada pula penggunaannya, ada one way, kemudian atau satu arah, kemudian ada dual carriageway atau jalan 2 arah, dan juga ada pembangunan jembatan dan terowongan untuk bisa memudahkan transportasi. Memang sering kita apa namanya kita lihat di sepanjang jalan, tipe-tipe dari jalan itu memang sudah apa namanya terapkan proses one way, proses 2 jalan, dan kadang kalau kita di jalan tol itu ada 4 jalan yang digunakan atau 4 jalur yang digunakan, yang dimana fungsinya adalah untuk memberikan memberikan kemudahan aksesibilitas kepada para penggunanya. Oke, slide 38. Tanang mau dibantu.
Iya Bu, jadi di slide 38 ini membahas mengenai rel ya Bu, atau kereta api. Nah di kereta ini tuh juga dia diklasifikasi berdasarkan kecepatan dan juga penggunaannya. Nah kalau misalkan di kecepatan dia ada yang slow speed atau yang kecepatan rendah dan juga high speed atau kecepatan tinggi. Biasanya kecepatan rendah ini yang digunakan di dalam kota Bu, jadi jarak tempuhnya itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan yang high speed. Kalau high speed dia kecepatannya lebih tinggi, jadi jarak tempuhnya juga lebih besar. Nah, kalau misalkan klasifikasi berdasarkan penggunaannya, di sini ada commuter trains atau kereta komuter atau pengelaju. Contoh itu kayak KRL yang biasanya digunakan orang-orang untuk mengelaju gitu Bu. Biasanya jaraknya juga nggak terlalu jauh gitu Bu. Kayak contohnya kayak di Jabodetabek. Terus kalau misalkan intercity itu kereta yang digunakan untuk antar kota gitu Bu. Jadi dia lebih jauh jangkauannya daripada commuter trains. Terus kalau misalkan cross border trains itu adalah kereta yang melewati batas negara nggak sih Bu? Jadi dia antar negara gitu atau internasional. Kalau freight trains ini dia kereta kargo. Jadi dia cuma bawa kargo-kargo atau muatan-muatan tanpa membawa penumpang gitu Bu. Oke, terima kasih Lanang. Ya, yang dijelaskan oleh Lanang. Bagian dari tadi yang dijelaskan adalah slow speed trains, kemudian high speed trains, di mana slow speed atau kereta lambat itu mengacu pada kereta yang memang memiliki kecepatan rendah. Yang tadi dijelaskan sama halnya di Lanang tadi, seperti komuter trains, kemudian yang berada di kota-kota, kemudian yang high speed itu adalah kereta cepat yang biasanya digunakan dengan kecepatan yang tinggi, dan ini sudah diterapkan di Jepang maupun di Prancis penggunaan dari kecepatan kereta tinggi atau dengan kereta kecepatan tinggi, di mana klasifikasi kecepatan kereta ini juga sangat berpengaruh terhadap waktu tempuh dan juga efisiensi dalam transportasi, karena kereta cepat biasanya digunakan untuk perjalanan jarak jauh antar kota dan memberikan waktu tempuh yang lebih cepat daripada kereta lambat atau kereta barang. Namun, karena kereta lambat ini masih penting juga dalam proses pengangkutan penumpang maupun barang-barang di dalam daerah maupun di perkotaan, sehingga tidak terlepas bahwa memang kereta lambat pun juga digunakan. Dan sama halnya yang sudah dijelaskan oleh Lanang berkaitan dengan klasifikasi dari penggunaannya, ada commuter train sampai dengan freight train. Ya, yang disampaikan juga benar bahwa commuter train itu bagian dari kereta api yang digunakan dalam proses transportasi antar kota. Dan biasanya untuk mengangkut penumpang dalam kapasitas jumlah yang besar, seperti di Jakarta, kalau Intertrans itu beroperasinya di kota-kota besar dengan jarak yang lebih jauh, biasanya memiliki jarak antara stasiun satu dengan yang lainnya itu lebih jauh dan memiliki sedikit pemberhentian saja dibandingkan dengan commuter trains. Kalau cross border benar, ini adalah bagian dari kereta api yang melintasi perbatasan negara. Untuk yang freight trains adalah kereta api yang memang digunakan untuk mengangkut barang dari tempat satu ke tempat yang lainnya tanpa memiliki fasilitas pengangkutan untuk penumpang. Oke, kita lanjut di slide 39. Yang dimaksud dengan natural waste. Mohon dibantu Ruth, apa yang dimaksud dengan natural waste? Natural waste itu yang pertama ada laut atau di pedalamannya gitu, terus yang kedua ada udara. Nah, di udara sendiri ini kan nggak ada biaya konstruksi yang terlibat, kecuali misalnya kayak di bandara ya Bu. Kan terus kedua fasilitas itu bergantung juga untuk kendaraan yang dilayaninnya, kayak misalnya kapal yang besar, terus pesawat eksekutif juga sama jumbo yang jet yang jumbo gitu yang besar. Oke, baik, di transportasi laut maupun dalam negeri itu memang untuk biaya konstruksinya itu memang lebih rendah dan terutama terdiri dari terminal-terminal, sedangkan fasilitas di laut dalam negeri tergantung pada jenis kapal laut yang digunakan, seperti tongkang dan juga kapal-kapal besar lainnya. Kalau transportasi udara itu biasanya memang tidak memerlukan biaya konstruksi selain memang bandaranya. Karena fasilitas bandara itu kan
dilihat juga tergantung dari jenis pesawat yang akan digunakan, mulai dari memang pesawat eksekutif sampai dengan pesawat yang lebih besar seperti jumbo. Kalau di lintas transportasi berbeda dengan darat ya, rel dan juga transportasi truk dan yang lainnya atau jalan raya memang itu bisa diperbaiki oleh manusianya. Tapi kalau kita mau memperbaiki lintas jalur udara, memang tidak akan memerlukan biaya yang terlalu mahal atau memang dikatakan tidak memerlukan biaya itu. Oke, kita masuk di slide 40. Mohon dibantu dijelaskan Lutfi Mila. Iya Bu, sebentar ya Bu. Di slide 40 ini ada angkutan antar moda dan gabungannya ya Bu. Transportasi antar moda dan gabungan itu telah meningkat karena yang pertama itu ada perluasan area pasar. Terus kekhawatiran tentang dampak transportasi dari lingkungannya. Terus yang ketiga ada sistem baru pertukaran moda yang ditingkatkan. Terus yang keempat ada meningkatkan kemacetan jalan. Lalu yang terakhir itu ada pembatasan ukuran jalan, batas berat, dan juga waktu operasinya, Bu. Oke. Penggunaan intermodal transportasi gabungan itu memang dilihat dari beberapa faktor ya. Itu ada the extension of market areanya, ada perluasan area pasar yang dimana membuat perusahaan juga harus mempertimbangkan penggunaan dari berbagai mode transportasi untuk bisa mencapai pasar yang lebih luas, yang lebih jauh. Kemudian ada the concern on the impact transport on the environment atau memperhatikan bagaimana dampak dari transportasi terhadap lingkungan, yang biasanya membuat perusahaan juga harus memilih transportasi yang lebih ramah dengan lingkungan. Kemudian ada sistem interchange yang lebih baik dan lebih efisien sehingga memudahkan sebuah perusahaan juga menggabungkan berbagai mode transportasi yang akan digunakan. Yang terakhir adalah bagaimana kemacetan jalan raya yang semakin meningkat yang bisa menyebabkan perusahaan mencari alternatif transportasi yang lebih cepat dan efisien. Dan yang terakhir adalah batasan ukuran kendaraan, di mana batasan ini dilihat dari batas berat, waktu operasi, juga menjadi sebuah alasan untuk memilih intermodal dan juga transportasi gabungan sebagai alternatif transportasinya. Oke, baik. Slide 41. Silahkan dibantu Syafira. Baik, untuk slide yang ke-41 itu untuk intermoda transportasi dan gabungan tadi itu modenya bisa pakai kontainer. Itu yang membuat jalur air, darat, sama kereta api. Terus untuk transportasi laut itu bisa dikombinasikan dengan transportasi jalan kayak yang kemarin tuh Bu, roll on roll off, sama terus transportasi laut itu juga bisa dipakai transportasi untuk kereta api juga. Kemudian untuk kombinasi jalan sama rel itu bisa juga pakai truk atau trailer. Sama yang terakhir ada sistem sistem body shape untuk penggunaan jalan atau kereta apinya, Bu. Ya, oke. Yang disampaikan adalah benar bahwa dalam mode transportasi yang digunakan memang mau tidak mau dalam hal kontainerisasi adalah menggunakan jalan raya, rel, laut, dan juga jalur udara. Kemudian dilihat juga roll off-nya dari penggunaan transportasi laut. Kemudian transportasi laut juga digabungkan dengan transportasi relnya sampai dengan sistem swept body untuk penggunaan darat dan juga laut. Apa sih yang dimaksud dengan sistem swept body?
Sistem swipe body ini adalah bagian dari suatu sistem transportasi yang menggunakan sebuah kotak atau kontainer yang dapat dipindahkan dari truk ke kereta api atau sebaliknya. Dan hal ini yang bisa memungkinkan untuk bisa menggabungkan pengiriman darat maupun dengan menggunakan rel sehingga lebih efisien dan menghindari menghindari kebutuhan dalam memuat ulang barang dari satu kendaraan ke kendaraan yang lainnya. Di dalam swipe body ini bagian dari kendaraan yang biasanya membawa kontainer dengan dimensi yang standar yang bisa dengan mudah dipindahkan dari truk ke dalam gerbong kereta api. Itu yang dimaksud dengan sistem swipe body. Oke, baik, slide 42. Ini adalah bagian dari pembuatan keputusan dalam transportasi. Ada beberapa penyedia pelayanan transportasi, pengguna pelayanan transportasi sampai dengan pemerintah yang mempunyai peranan dalam proses pembuatan keputusan transportasi. Di mana dalam proses pembuatan transportasi ini juga tidak akan terlepas dari dari undang-undang yang berlaku. Yang memang semuanya sudah diputuskan oleh pemerintah atau sudah disediakan oleh pemerintah. Sehingga Sehingga penyedia layanan transportasi di bagian for hire provider-nya adalah transportasi penyedia jasa transportasi itu biasanya menjual layanan transportasi umum dengan biaya yang sudah ditetapkan. Contohnya adalah ketika kita menggunakan bus, taksi misalnya, kemudian kapal, pesawat terbang. Kalau private provider atau yang disebut dengan private adalah bagian dari contoh penyedia transportasi private seperti perusahaan logistik, perusahaan yang biasanya mempunyai armada kendaraan sendiri. Sehingga bagian dari penyedia jasa transportasi yang memang memberikan layanan transportasi kepada pelanggan tertentu dengan jumlah yang besar dan khusus. Sementara pengguna transportasi itu ada dari disebut pengirim, penerima, kemudian disebut juga dengan penumpang. Yang pengirim ya jelas pihak yang mengirimkan barang atau kargo untuk dikirim ke tujuan, penerima adalah pihak yang menerima barang atau kargo yang dikirimkan oleh pengirim. Penumpang adalah bagian dari orang yang menggunakan transportasi untuk bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan bagian dari pemerintah itu adalah mempunyai peranan yang sangat penting di sini, termasuk bagaimana mengatur dan mengawasi penyedia layanan transportasi, bagaimana menetapkan kebijakan transportasi, bagaimana membangun infrastruktur transportasi seperti jalan raya, kemudian pelabuhan, kemudian bandara, stasiun kereta api, yang dimana pemerintah juga bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam prosesnya. Termasuk tanggung jawabnya adalah bagaimana memaintenance atau menjaga keselamatan bagi pengguna sarana mode transportasi, termasuk memberikan lisensi, peraturan-peraturan, kemudian layanan-layanan di dalam transportasi misalnya. Nah, itu yang dilakukan atau fungsi dari pemerintah. Kemudian bagian dalam keputusan yang berpengaruh terhadap transportasi adalah ada pricing, ada produk, kemudian ada procurement, ada fasilitas lokasi. Apa yang dimaksud dengan di sini procurement? Ya, Izin menjawab, Bu. boleh. Procurement kan mengenai pengadaan ya, Bu. Kaitan dengan transportasi. Ini masih ada korelasinya sama sistem distribusi dan delivery, Bu. Jadi, misalkan dari transportasi truk nih, itu masih kurang dalam pengangkutan barangnya. Nah, itu bisa diadakan gitu, Bu, pengadaan barangnya. Atau misalkan infrastruktur jalan yang masih belum baik dan perlu diperbaiki. Nah, itu juga nanti mungkin ada pengadaan alokasi anggarannya, Bu, gitu. Jadi perbaikan mengenai sarana dan prasarana, jadi sarana dan prasarananya, Bu. Oke, baik, terima kasih. Dalam konteks transportasi, kalau produk jelas bagaimana dalam transportasi produk merujuk pada jenis layanan, jenis transportasi yang akan digunakan, pricing-nya merujuk pada biaya yang akan dikenakan dalam penggunaan transportasi, kemudian target pasarnya jelas bagaimana merujuk pada pengguna layanan transportasi itu sendiri atau pelanggan.
yang memang diincar oleh penyedia layanan yang target pasarnya dari sebuah maskapai penerbangan, sarana transportasi laut maupun darat. Nah, di mana purchasing atau procurement ini ya sampai yang disampaikan oleh Satya, memang dalam proses pengadaan dan pembelian itu ya berkaitan dalam bagaimana mengadakan dan pembelian dari layanan transportasi oleh pengguna layanan yang biasanya ada beberapa hal yang memang dilakukan, ada negosiasi harga, ada pemilihan pemberian layanan transportasinya, kemudian ada penjadwalan pengiriman barangnya yang semuanya memang kalau dalam proses procurement itu banyak nego-negonya. Dan yang terakhir adalah mengenai fasilitas location. Di dalam transportasi, lokasi fasilitas atau yang disebut kadang sering disebut sebagai gudang penyimpanan barang, ini adalah bagaimana memilih lokasi yang tepat sehingga bisa membantu untuk bisa meningkatkan pengiriman barang atau mempercepat waktu pengiriman atau mengurangi biaya transportasi. Oke, ada yang ditanyakan sejauh ini? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ada soal latihan, tidak perlu dikumpulkan, tetapi saya akan membahasnya besok satu-satu. Lebih baik dikumpulkan saja deh. Dikumpulkan saja, nanti saya baru mau saya baca, kemudian nanti dijelaskan oleh teman-teman yang mengumpulkan. Sesuai dengan yang ditunjuk. Sepakat ya? Dikumpulkannya hari ini? Bisa? Kan ini slide-nya udah jauh-jauh. Kalian udah baca dong di slide terakhir. Sepakat hari ini? Kalau besok weekend nggak bisa, Bu. Kita ketemu di hari Rabu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Rabu tuh udah libur. Kan tanggal 19. Sedih, ya sudahlah. Di weekend ya. Oke, saya akan buatkan nanti di learning, mohon untuk dikerjakan. Nanti ketemu lagi habis Lebaran. Kita akan membahas tugas yang sudah teman-teman lakukan. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akhiri karena memang materinya selesai. Untuk yang pertemuan 4 dan 5 nanti mungkin minggu depannya lagi kita setelah Lebaran nanti kita ketemu lagi dengan materi yang baru. Sepakat ya, daripada saya nanggung materinya nanti setengah-setengah, nanti kalian udah lupa, udah kemakan sama roti Lebaran, udah hilang. Oke. Oke, siap. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga diskusi hari ini bisa bermanfaat untuk saya dan kalian. Dan mohon maaf kalau dalam proses pembelajaran hari ini masih banyak kekurangan, masih banyak ketidakjelasan. Mungkin kalau tidak jelas, harusnya teman-teman itu sampaikan ke saya, supaya saya bisa membantu untuk bisa menjelaskan ulang. Kemudian selamat menjalankan ibadah puasa. Ketemu lagi habis Lebaran. Maaf lahir batin untuk semuanya. Semoga apa yang sudah kita kerjakan selama 1 bulan ini bisa diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Taala. Oke, yang tidak hadir siapa?